Nah, nanti mungkin Ustaz bisa menjelaskan juga pada para peserta kajian hari ini, kenapa Sya'ban itu juga istimewa sebelum Ramadan. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget, udah pada makan siang belum? Belum ya? Sama, tenang aja. Kalau misalnya kalian lemes, bisa jadi saya juga ikut lemes nih. Kalau kalian semangat, saya juga ikut semangat. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Salawatullahi wa salamuhu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sakit. Alhamdulillah sehat ya, karena alhamdulillah ada dua kan. Yang pertama alhamdulillah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Semua keadaan yang sedang kita rasakan, semua rasa yang sedang kita rasakan, kita kembalikan kepada Allah SWT dan mengatakan segala puji bagi Allah atas segala macam keadaan yang diberikan kepada kita. Di awal tadi, saya selalu membiasakan diri untuk membuka dengan doa. Selalu seperti itu. Ini adalah pertemuan kedua kami di sini ya. Dan saya selalu membukanya dengan doa. Minimal saya yang mewakili teman-teman untuk berdoa. Jangan-jangan duduk di sini lupa berdoa. Jangan-jangan mau belajar gak berdoa dulu. Itu yang menyebabkan kita pulang gak bawa apa-apa. Itu yang menyebabkan kita pulang tidak bawa ilmu. Makanya dalam hal ini kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, dan saya wakili. Kalau teman-teman lupa sudah saya wakili. Tadi saya sudah membuka doa dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Jawabannya ada. Nabi SAW berdoa juga, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu Nabi SAW. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW ngajarin doa seperti itu? Bukan buat Nabi, tapi buat siapa? Kita umat Nabi SAW. Maka dalam hal ini doa-doa seperti ini wajib kita ucapkan sebelum kita belajar, karena duduknya kita di sini kita sama-sama punya tujuan. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Baik. Jadi duduknya kita di sini, kita sama-sama punya niat, yaitu untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Sama-sama merindukan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Pastikan niat kita lurus sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita, sebelum kita dengarkan materi. Pastikan niat kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini bisa kembali berjumpa sama teman-teman di hari-hari yang begitu sejuk. Langit seolah tidak ingin tersenyum kepada kita beberapa hari ini ya. Karena mendung, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu, Masya Allah, kita nggak perlu minta hujan kepada Allah, Allah kasih berlimpah. Kalau di Arab Saudi itu ada sholat istisqa, sholat meminta hujan, rutin mereka sholat seperti itu, minta hujan. Orang Indonesia itu sholat istisqa aja nggak tahu, dia nggak tahu caranya sholat istisqa, saking seringnya hujan. Saking sering hujan, ngapain istisqa lagi? Bahkan kalau boleh Ustaz, saya lagi nyari sholat berhentiin hujan. Ini orang Indonesia kufur nikmat ya. Orang Saudi minta diturunkan hujan, kita minta diberhentikan hujan. Kufur nikmat. Makanya dalam hal ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita di majelis ilmu, di tempat yang paling mulia. Ya memang kita tidak belajar di masjid, tapi kita sama-sama duduk di tempat dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama, dan insya Allah kita diganjar dengan pahala yang sama.
Yaitu orang-orang yang berusaha belajar, orang-orang yang berusaha membekali dirinya dengan ilmu. Dan sebaik-baiknya bekal adalah ilmu. Sebaik-baiknya bekal adalah ilmu. Ilmu menjagamu. Ilmu itu selalu menjaga diri kita. Tidak seperti harta yang kita selama ini anggap sebagai bekal paling penting di muka bumi ini. Karena harta itu kita yang jaga. Kalau ilmu, dia yang jaga kita. Ilmu yang memuliakan kita. Ilmu yang membuat kita mulia di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Tapi tidak dengan harta. Dia mungkin mulia di hadapan manusia, tapi belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa di mukadimah ini saya perpanjang tentang niat, ilmu, ilmu banyak yang datang bukan karena ilmu tapi karena kamu. Di bahaya. Ada yang datang ternyata bukan karena ilmu, karena karena ilmi ya, karena yang lain. Makanya dalam hal ini penting rasanya untuk bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu mengingatkan jamaahnya untuk fokus pada ilmunya dan tidak fokus sama yang selainnya. Baik. Ini pada semangat atau enggak nih? Kayaknya lemes nih kelihatannya. Masih semangat? Baru mukadimah udah gini-gini aja posisi itu. Mana mukadimah? Iya sih emang adem banget ya, dingin banget ya. Tidur Apple ya. Tidur Apple. Apalagi ini jam-jam siang, ngantuk banget ya enggak? Berat ya. Bukan cuma antum yang ngantuk. Bukan cuma antum yang ngantuk. Ini yang berbicara juga mungkin antum. Tapi berusaha untuk ngomong, berusaha untuk tetap lanjutkan dan berusaha untuk melek nih. Gimana caranya bisa tetap fokus. Nah teman-teman sekalian, subhanallah, waktu berjalan begitu cepat rasanya. Kayak dari hari ke hari itu nggak terasa, ya nggak? Kalau pernah ngerasa antara Jumat ke Jumat itu kayak satu hari. Hari Jumat, tiba-tiba besok di Jumat lagi. Jumat lagi. Kayak Jumat ke Jumat itu cepat sekali, subhanallah. Ini harinya yang berlalu begitu cepat atau kita yang tidak pernah merasa bahwasanya kesempatan ini akan segera pergi. Hari berlalu begitu cepat itu dua pilihannya. Dunia yang semakin tua atau kita yang semakin terlena. Kita yang semakin lupa. Subhanallah, Ramadan ketemu Ramadan itu kayak bentar banget. Baru tahun kemarin kita rasain Ramadan, bentar lagi kita akan berjumpa lagi sama Ramadan. Kayak nggak kerasa gitu, subhanallah. Dan semua itu berjalan begitu saja. Semua itu berjalan begitu saja. Kita sadar tidak sadar, tapi waktu itu terus berjalan. Al-waqtu yamdi wa nahnu nabqa 'ala al-ma'asi. Waktu terus berlalu dan kita masih saja bertahan di atas kemaksiatan. Waktu berjalan terus, hari demi hari berjalan. Kesempatan terus Allah SWT kasih, tapi kita masih saja dalam kemaksiatan kepadanya. Entah hari apa kita mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah mana yang duluan, tobat yang diterima atau ajar yang dijemput kita. Entah yang mana duluan, jodoh yang kita minta atau maut duluan. Entah yang mana, sepertiga malam kita yang selalu kita sebut namanya atau nama kita yang diumumkan duluan di rumahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu disebut nama antum atau qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahrin madkur. Halan sah. Nama kita bisa disebut di dua tempat. Tapi antum selalu fokus sama sesuatu yang jelas-jelas tidak pasti. Dan kepastian itu bernama kematian. Kenapa saya ingatkan soal waktu yang berjalan? Seiring waktu terus berjalan dan kita selalu menyia-nyiakannya, ketahuilah bahwasanya setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kasih itu baru akan terasa berharga ketika sudah dicabut dari kita. Makanya Nabi SAW selalu mengatakan apa? Ightanim khamsan qabla khams. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Dan diantaranya adalah yang paling penting yang harus kita sebutkan sekarang adalah wasyababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Dan juga yang harus kita sebutkan adalah wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Kita harus manfaatkan itu. Dan bahkan kalau kita boleh sebutkan lagi apa yang harus kita manfaatkan, wa ramadhanaka. Bulan Ramadan yang Allah SWT kasih setiap tahun kepada kita harus kita manfaatkan sebelum Allah cabut kita dan kita nggak bertemu lagi sama Dia. Pernah merasa nggak sih kayak setiap tahun kita sering ketemu sama Ramadan, setiap tahun kita ketemu sama Sya'ban, itu feel-nya jadi biasa aja. Rasanya jadi biasa aja. Kenapa? Karena rutinitas. Orang kalau udah sering ketemu bosan, ya nggak?
Sering ketemu ya bosan. Berapa kali kita berjumpa dengan Ramadan? Sekarang gini, yang usianya 25 tahun, kalau dia mulai puasanya 5 tahun, berarti sudah 20 tahun melakukan puasa bulan 20 tahun. Sekarang kalau yang umurnya sudah 55 tahun, berpuasanya anggaplah startnya usia 5 tahun, berarti sudah berapa tahun? 50 kali berjumpa dengan Ramadan. Pertanyaannya, segitu banyak Ramadan yang dikasih, apa yang sudah kita dapatkan? Apa yang sudah kita dapatkan? Apakah dosa kita sudah diampuni? Atau jangan-jangan hanya Ramadan saja yang tiba, tapi kita masih dalam keadaan yang sama saja? Dan itu mengenaskan teman-teman sekalian. Hari ini, tanamkan niat ini bareng-bareng. Kita duduk di sini dengan niat membekali diri dengan ilmu, supaya Ramadan tahun ini tidak kita sia-siakan lagi. Selalu diucapkan gini, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Nangis kita semua. Masuk Ramadan, Lebaran, lupa Ramadan deh. Sering juga terjadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terus minta kayak gitu setiap bulan. Pas sampai Ramadan, disia-siakan. Allah SWT, nih udah dikasih Ramadan, mau diapain? Tapi kita di Ramadan mau ngapain? Apa yang kita persembahkan? Dan banyak di antara kita hanya meminta saja, pasti kasih, bingung mau ngapain. Itu pentingnya ilmu. Teman-teman tahu, para sahabat, para ulama, para tabi'in itu meminta berjumpa dengan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab fenomenalnya Lataiful Ma'arif menyebutkan apa? Kanu, mereka dulu para sahabat, yad'una Allah sittata asyurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para sahabat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya agar mereka diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Berapa bulan? 2 bulan sebelum ketemu Ramadan doa. Para sahabat 6 bulan. Kita 2 bulan itu pun kalau ingat. Apalagi perempuan, tahu-taunya ya Allah besok udah Ramadan, utang masih 10. Ya Allah besok udah Ramadan, mana belum sempat beli stok marjan, kata ibu. Lah mana stok kurma belum dibeli ini. Yang dipikirin itu aja. Gimana caranya itu marjan ada di kulkas, tapi gak pernah dipikir itu takwa ada di hati. Banyak di antara kita yang berpikir bahwasanya lebih penting menyiapkan bukaan dibandingkan menyiapkan puasa terbaik di bulan itu. Banyak orang yang latihan berpuasa agar berkualitas puasa Ramadannya, dan banyak yang latihan buka agar nggak kaget bukanya. Ustaz, saya udah latihan kok dari bulan-bulan kemarin, tapi latihan buka, saya udah latihan, mulai bikin marjan, mulai bikin kolak, mulai bikin es campur segala macam buat latihan buka, Ustaz. Tapi nggak pernah latihan buat puasa. Bulan Ramadan sebelumnya itu melewati 2 bulan mulia. Yang pertama namanya Rajab, yang kedua namanya Sya'ban. Ini hafal kan nih bulan-bulan Hijriah nih? Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 25 ya? 25 Februari, bulan Hijriahnya. Sya'ban, ya jelas Sya'ban. Tanggal berapa Sya'ban? Tanggal 4. Hari ini tanggal 4 Sya'ban 1444. Ayolah kaum muslimin, bulan Hijriah. Kenapa kita jauh lebih ingat ketika ditanya tanggal berapa sekarang? 25 Februari. Bukan nggak boleh, aib bagi kita nggak tahu bulan Hijriah. Aib bagi kita. Siapa di sini yang tahu tanggal lahirnya bulan Hijriah tanggal berapa? Tanggal berapa kira-kira? Ada yang tahu? Saya lahir tanggal sekian Hijriah, tahun Hijriahnya sekian. Ada yang tahu? Tapi kalau ditanya tanggal ultahnya berapa? Langsung sebut. Hari Sabtu tanggal 29 Februari 1945 saya lahir, Ustaz.
Saya ingat pas azan zuhur ibu saya ngelahirin. Ingat semuanya. Hijriahnya? Wallahu alam tuh Ustaz. Ana nggak tahu hijriah. Mungkin sebelum hijriah ana lahir. Semua orang tahu Masehinya, tapi dia nggak tahu hijriahnya. Coba kita sebutkan satu persatu bulan hijriah yang 12 itu. Yang pertama apa? Udah salah baru pertama. Yang pertama apa? Al-Muharram. Apa namanya? Al-Muharram. Jadi yang pertama itu bukan Muharram, jemaah. Yang pertama itu Al-Muharram. Nabi yang mengatakan Syahrullahil Muharram, Al-Muharram. Namanya itu, ada al-nya. Al-Muharram. Yang kedua apa? Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Berikutnya Jumadil Awal. Jumadil Awal atau Jumada Al-Ula. Yang berikutnya Jumadil Akhir atau Jumada Al-Akhirah. Yang berikutnya Rajab, terus Sya'ban, terus berikutnya Dzul Qa'dah atau Dzul Qi'dah. Yang terakhir Dzulhijjah. Itu nama-nama hijriah. Hafalin. Malu sama anak kecil nyanyi-nyanyi Muharram, Safar, tahu mereka. Sedangkan kita nggak tahu sampai segede gini. Terutama para jomblo nih ya. Ya, para jomblo hafalin nama-nama bulan ini. Kalau kita ketemu lagi ada tanya ya. Bulan-bulan hijriah ini penting untuk diketahui sebagai kaum muslimin. Ya. Tadi pertanyaan dari MC mengatakan bahwasanya kenapa bulan Sya'ban ini istimewa? Apa keistimewaannya bulan Sya'ban? Kita ini ya tahu bahwasanya bulan Rajab itu bulan istimewa. Tahu bulan Ramadan itu bulan istimewa. Tapi kita nggak pernah tahu ada satu bulan yang selalu dilupakan dan disia-siakan. Dan bulan itu terletak antara dua bulan mulia memang. Rajab ini salah satu dari 4 bulan haram. Ramadan nggak dipungkiri lagi, semua orang tahu bulan paling spesial. Tapi Sya'ban banyak yang nggak tahu. Nabi SAW katakan apa? Dzalika syahrun yaghfulun nasu an. Itulah bulan yang selalu dilalaikan oleh manusia. Bulan yang dilupakan oleh manusia. Baina Rajabin wa Sya'ban kata Nabi SAW. Dan bulan itu terletak di bulan ini terletak antara Rajab dengan Ramadan. Baina Rajabin wa Ramadan kata Nabi SAW. Baina Rajab wa Ramadan, bulan apa itu? Sya'ban. Apa kata Nabi SAW? Yaghfulun nasu anhu. Kita itu sering melalaikan bulan Sya'ban ini. Padahal apa? Kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diaudit dosa-dosa kita jemaah. Dicek sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan diangkatnya? Sya'ban. Ini bulan ini spesial karena amalan kita mau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pas dibaca si fulan lagi lalai. Si fulan lagi berbuat dosa. Si fulan lagi sibuk mempersiapkan baju lebaran. Ya, padahal belum tentu nyampe. Tapi dalam hal ini semuanya itu catatan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Jadi keutamaan pertama bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan. Coba bayangin kalau misalnya setiap bulan hasil kerjaan kita dilaporkan ke bos kita. Pas dilaporkan, bos kita baca, ternyata jelek kinerja kita di bulan itu. Itu kita pasti panik, takut dipecat, takut segala macam. Tapi kalau kita pengen berjumpa dengan hari laporan kita, amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biasa aja. Itu kita ngerasa dosanya, ya udahlah santai aja. Saya orang soleh, Ustaz, tenang aja. Salat saya udah banyak, 17 rakaat sehari. Kurang banyak apa itu? Udah kebanyakan sholat saya, Ustaz. Amal saya udah kebanyakan. Seolah-olah tuh kita ngomong kayak gitu karena kita gak mau melakukan amalan-amalan yang luar biasa sebagaimana para sahabat melakukannya. Dan Sya'ban itu bulan di mana dilaporkannya amalan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bayangkan kalau misalnya buku laporan kita dikasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lagi dalam keadaan maksiat, bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah SWT gini, ini hamba udah saya kasih nikmat, rezekinya udah saya limpahkan, kok laporannya kemaksiatan? Ini pertemuan yang paling menyedihkan. Tatkala nikmat Allah turunkan, kemaksiatan kita persembahkan. Dua kontradiktif bertemu di langit. Turun nikmat dari Allah, naik maksiat kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dan kita gak sadar. Rajab spesial, teman. Sya'ban spesial, Ramadan lebih spesial. Makanya para ulama mengatakan syahrul Rajab syahruz zar'. Bulan Rajab itu bulan nanam. Wa Sya'ban syahru saqizar. Sya'ban itu bulan kita nyiramin tanaman. Yang sudah kita tanam di bulan Rajab, kita siram di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahru hasad az-zar'. Bulan Ramadan itu hasilnya kita tuai. Apa yang kita tanam di bulan Rajab dan apa yang akan kita siram di bulan Sya'ban, lalu apa yang akan kita cabut tuai di bulan Ramadan. Rajab kita nanam apa? Sya'ban apa yang mau kita siram? Kita nggak nanam apa-apa. Ramadan apa yang mau kita ambil? Kita nggak nanam, nggak siram apa-apa. Dan kita masih santai-santai aja hari ini. Alhamdulillah. Sedangkan Nabi SAW itu mengajarkan kita untuk mempersiapkan datangnya Olimpiade terbesar ini 6 bulan namanya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabatnya ridwanullahi alaihim. Telat jemaah, telat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hari ini kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih awal-awal bulan Sya'ban, supaya kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana indahnya bulan Ramadan, tapi kenalan dulu sama Sya'ban. Kita akan tanya jawab nanti di akhir insyaallah. Siapkan, mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau cerita tentang apa aja keluhan di bulan Sya'ban dan Ramadan. Kita akan sharing setelah ini insyaallah. Tapi dalam hal ini tolong kenalan sama Sya'ban. Yaghfulun nasu an. Banyak orang-orang yang belum makan bulan Sya'ban ini. Sedangkan Nabi SAW mengatakan apa? Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi SAW, aku ini suka kalau amalanku diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Nabi pengennya ketika amalan diangkat, Nabi lagi dalam keadaan puasa. Maka di antara amalan yang bisa kita persembahkan di bulan Sya'ban, satu, memperbanyak puasa. Ini ibu-ibu nih masih banyak hutangnya enggak? Hutang puasa bukan hutang yang lain. Banyak, Ustaz, banyak gitu. Gemes banget ngomong banyaknya. Hutang puasanya masih banyak? Ada yang hutangnya masih 10? Gak ada? Alhamdulillah. Ada yang sisa 5 lagi? Udah lunas semua? Alhamdulillah. Jangan punya hutang ya. Dan maksimal itu sekarang bulan Sya'ban ini dibayar hutangnya. Bayar hutang hukumnya apa? Sama. Hutang puasa juga hukumnya wajib dibayarkan. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Dahulu saya kesulitan untuk membayar hutang di hari-hari lain, dan saya baru sempat membayar hutang puasa ketika di bulan Sya'ban, kata ibunda kita. Jadi maksimal nih hutang dibayarkan bulan Sya'ban. Ini mohon maaf, bapak punya hutang puasa juga? Sisa berapa hutangnya? Jangan bikin malu lah. Nih bapak-bapak pride kita, nggak boleh kayak gitu. Ya, kalau punya hutang bayar sekarang. Tunaikan sekarang, selesaikan semuanya. Karena memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu sunnah nabawiyah, sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan tadi Nabi SAW mengatakan apa? Aku senang kalau amalanku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Lalu ibunda kita lagi nih, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini poin penting ya, FYI. Ya. Bahwasanya ibunda Aisyah itu paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan perempuan. Jadi kalangan perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dari golongan laki-laki siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi semua hadis itu paling banyak diriwayatkan oleh Aisyah, dan posisi Aisyah itu sebagai siapa? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang suaminya. Ibunda kita mengatakan gini, perhatikan ini kalamnya Aisyah radhiyallahu anha. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan.
wa ma ra'aituhu aksar siyaman fi Sya'ban. Paham? Kan orang Arab semua nih kayak kelihatan muka-mukanya nih. Udah paham Arab semua insyaallah ya. Coba kalau saya ngomong Inggris barusan tuh pasti oh iya paham. Arab maklum, Masya Allah. Kalau ngomong Inggris langsung pride-nya muncul, Jaksel pride. Walaupun ini Jakpus ya. Kalau ngomong Arab nggak ngerti sama sekali. Kaum muslimin, kita orang Islam. Pride kita sebagai orang Islam adalah bahasa Arab. Dan itu yang bilang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tadi Ibunda kita Aisyah mengatakan apa? Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Cuma Ramadan doang yang puasanya full 30 hari. Berikutnya beliau bilang, dan aku tidak pernah melihat Nabi memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Hukum aslinya berpuasa di bulan Sya'ban itu sebanyak-banyaknya dengan syarat tidak boleh sebulan. Jelas? Jadi hukum aslinya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tapi tidak boleh sampai sebulan. Karena sebulan itu cuma Ramadan. Jadi jangan ada orang tiba-tiba datang bikin broadcast. Malam hari ini kita sudah berjumpa bulan Sya'ban. Maka marilah kita berpuasa selama 30 hari di bulan Sya'ban. Balas saja ente aja duluan gitu. Karena memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu sunnah dan mutlak. Tidak ada namanya puasa Sya'ban. Ini catat nih penting. Tidak ada namanya puasa Sya'ban. Yang ada puasa sunnah lainnya, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan bisa dikerjakan di bulan Sya'ban. Jadi nggak ada tuh istilahnya puasa Sya'ban. Apalagi sekarang ibu-ibu mungkin dapat broadcast di WA ya. Malam hari ini sudah masuk bulan Sya'ban, dimohon untuk meminta maaf gini karena amalan ini. Harusnya bikin broadcast. Malam hari ini sudah masuk bulan Sya'ban, dibayar hutangnya. Anda seru. Ya. Sekarang Masya Allah hadis gampang sekali dibuat. Pakai broadcast WA, hadis riwayat fikri, selesai. Subhanallah, gampang sekali orang bikin hadis zaman sekarang. Hadisnya pakai bahasa Indonesia lagi. Dulu orang Arab bikin hadis itu pakai bahasa Arab masih keren, masih susah ditelitinya beneran hadis atau bukan. Sekarang pakai bahasa Indonesia. Pernah dengar nggak hadis barang siapa meminum kopi maka dia akan mencium aroma surga? Pernah dengar nggak? Kurang jauh mainnya berarti. Ada hadis begitu dibuat-buat di Indonesia. Barang siapa yang tercium aroma kopi di mulutnya maka dia akan mencium aroma surga. Hadis riwayat siapa ini? Subhanallah. Pecinta kopi teriak-teriak, oh tuh nama gua tuh. Kapan gua masuk surga? Mulut gua cium di bau kopi banget. Bayangkan. Nah, Sya'ban ini banyak hadis-hadis palsu juga. Banyak orang-orang membuat hadis-hadis di bulan Sya'ban. Barang siapa berjumpa bulan Sya'ban hendaknya saling meminta maaf karena amalan akan diangkat di bulan Sya'ban. Ya benar, amalan akan diangkat, tapi ngapain nanti buat hadis? Ya, karena hadisnya udah ada dari Nabi SAW. Maka dalam hal ini tidak ada namanya puasa Sya'ban, tapi perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Jadi tipsnya gimana? Puasa Senin Kamis, puasa Daud di bulan Sya'ban, itu aja. Gak perlu cari-cari, Ustaz caranya niat puasa Sya'ban gimana? Gak usah repot-repot, bismillah, sahur, puasa, selesai. Begitu ibadah tuh sebenarnya gak ribet teman. Ad-dinu yusrun, ibadah tuh, agama ini tuh mudah. Siapa yang bikin sulit? Kita sendiri. Kita yang bikin ribet. Banyak loh orang gak mau beribadah karena gak tahu niatnya. Mereka gak jadi ibadahnya karena saya gak hafal niatnya Ustaz. Gara-gara itu. Padahal dia bisa niat di dalam hatinya dan Allah paham niat dia. Ya. Ini rahasia nih. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Rahasianya. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa before Ramadan? Ternyata jawabannya teman-teman. Ini disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya. Beliau bilang gini, subhanallah, ini buat anak agung juga jawaban beliau. Jadi beliau bilang, kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan? Karena puasa sunnah di bulan Sya'ban itu seperti rawatib buat puasa di bulan Ramadan. Teman-teman tahu rawatib? Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang ada di antara sholat wajib. Ada apa? Qobliyah dan ba'diyah. Kenapa kita harus qobliyah dan ba'diyah? Untuk menyempurnakan sholat wajib kita.
Nah ternyata puasa Sya'ban itu rawatib untuk Ramadan, untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Subhanallah. Syawal nanti ada puasa sunnah gak? Berapa hari? Kenapa before dan after ada puasa sunnah? Karena sholat wajib diiringi qobliyah dan ba'diyah. Puasa wajib di Ramadan diiringi qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah Ramadan apa? Puasa Sya'ban. Ba'diyah Ramadan? Itu rahasianya. Jadi untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita, iringi dengan qobliyah di Sya'ban, ba'diyah di Syawal. Baru sempurna Ramadan kita. Spesial di bulan itu. Persiapkan diri kita buat memperbanyak puasa. Senin besok puasa kita, kalau mampu. Kalau sempat mampu puasa. Karena kita tahu bahwasanya ini adalah prepare kita supaya nggak kaget nanti bulan Ramadan. Orang kalau biasa puasa, pas masuk Ramadan santai. Biasanya perempuan yang sering diet, pas puasa senang, ya nggak? Kenapa? Karena dia terbiasa, ya nggak? Maka daripada diet-diet nggak jelas, mendingan puasa beneran. Ngapain diet-diet? Kurus enggak ya kan? Ya nggak? Kurus sih kurus, tapi kan kurusnya karena kurang makan gitu. Maka dalam hal ini pentingnya bagi kita mengetahui bahwasanya Sya'ban ini gunakan untuk qobliyah puasa kita sebelum berjumpa dengan Ramadan. Itu amalan yang pertama. Yang kedua, saya yakin waktu kita sedikit, jadi Anda nggak mau berpanjang lebar gitu, sehingga kita mempersingkat pembahasan ini. Yang kedua, amalan yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban adalah membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah Quran. Kata para ulama ini, kanu yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya para qurra, para pembaca Al-Quran. Jadi Sya'ban itu ternyata bulannya para pembaca Quran. Kenapa? Karena orang-orang sudah mulai persiapan baca Quran dari Sya'ban. Minimal Quran kita sudah dicek dari hari ini sebelum jumpa di bulan Ramadan. Saya tahu ibu di sini sudah siap untuk tilawah di bulan Ramadan, ya enggak? Sudah siap-siap tilawah. Nanti saya pengen tilawah di masjid. Tapi itu gak akan terjadi kalau kita tidak biasa tilawah di bulan Sya'ban. Ini anak-anak muda apalagi yang hataman Al-Qurannya setahun sekali itu. Kalau hatam itu juga belum dipotong libur, ya, terutama perempuan. Laki-laki harusnya lebih dari satu buat hatamin Al-Quran. Ya minimal sekali itu 1 kali setiap bulan Ramadan selesai hatam Al-Quran. Kapan lagi pertanyaan? Kapan lagi kita punya teman baca Quran, ya nggak? Cuma Ramadan orang baca Quran. Saya cuma dengar orang baca Quran di masjid pakai mic cuma Ramadan. Kita manfaatkanlah bulan itu untuk menambah kualitas kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Dan mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang nyicil latihan. Tapi jangan curang. Mulai dari sekarang, ini pas masuk Ramadan udah juz 25. Awal Ramadan lanjutin tadi 5 juz lagi hatam nih. Itu curang namanya. Ya. Curangnya kenapa? Start duluan ya. Maksudnya latihan dulu dari sekarang agar kita terbiasa dengan bacaan Al-Quran supaya gak kaget. Kita buat dulu lingkungan Sya'ban ini harus dihidupkan dengan Al-Quranul Karim. Sekarang Masya Allah mal-mal sudah bikin promo tuh, persiapan promo Ramadan, promo Lebaran. Ternyata yang bikin promo bukan cuma Allah tapi setan juga. Ya. Dan syaitan sudah bikin promo sebelum dipenjarain. Udah bikin promo dia. Syaitan sudah bikin universitas tuh. Supaya nanti banyak lulusan-lulusan universitas dia yang bisa berdakwah di bulan Ramadan. Saat syaitan ditangkap, ada mahasiswa mereka tenang. Apakah kita termasuk mahasiswanya? Na'udzubillah. Maka dalam hal ini persiapkan diri kita dari sekarang supaya kita nggak kaget di bulan Ramadan. Saya waktu datang ke sini nanya yang bawa Quran nggak? Waktu saya datang sini, teman-teman ada yang datang, saya nanya siapa yang bawa Quran. Saya mau tanya lagi sekarang. Siapa yang bawa Quran? Angkat tangan. Subhanallah, dari 2.500 orang. Yang bawa Quran cuma 3.500 nih. Tuh dimatiin mic saya. Saking keselnya tuh operator. Saya nggak bawa soalnya saat gitu ya. Cuma 3 orang yang bawa. Ustaz, Quran tuh di sini. Di mana? Di situ ada Quran. Quran tuh di sini, Ustaz. Apa yang ada di situ? Al-Ikhlas doang paling.
Al-Kafirun doang paling, itu pun muter-muter. Si muter-muter gak ada lakum dinokum waliyadinnya. Quran jangan ditinggalin, teman-teman. Bawa Quran. Kenapa malu banget sih bawa Quran? Terus saya malu takut diledekin soalim. Teman-teman pengen dipanggil soalim atau dipanggil pendosa? Mending soalim ya. Soalim lu, balas lu soal dosa lu gitu. Sabar. Lawannya alim itu jahil ya. Lawannya alim itu jahil. Alim itu berilmu, jahil itu bodoh. Jadi kalau orang mengatakan soalim lu, masa sok jahil lu, kan gak mungkin. Biasa aja, cuek aja. Bawa Al-Quran kemana-mana. Alhamdulillah, hafalan saya selesai 30 juz. Tapi saya masih bawa Quran dan gak ngomong, saya di sini Qurannya. Quran saya di sini. Nggak mungkin. Kebersamaan kita membawa Quran itu membawa efek yang bagus buat diri kita. Terjaga gitu. Kan gak mungkin bawa Quran ke diskotik, ya nggak? Kalau bawa Quran di kantor gak mungkin masuk ke tempat yang gak benar. Rem. Ini ada remnya di sini. Pakai peci aja beda sama nggak pakai peci, loh, percaya? Lagi-lagi ya nggak? Lo pakai peci pas parkir, tukang parkirnya bilang apa? Makasih Pak Haji, ya nggak? Kalau nggak pakai peci, bang, makasih bang, gitu. Beda kan efeknya? Itu peci nggak peci. Apalagi dia pegang Quran nggak pegang Quran. Itu saya ngalamin sekali posisi seperti itu. Dimana kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bersama dengan Quran, meskipun Qurannya nggak kelihatan. Quran tetap memuliakan orang yang dekat dengan dia. Makanya muliakan Quran, Quran akan muliakan antum. Tinggikan Quran, Quran akan meninggikan antum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di hadapan manusia. Maka dalam hal ini teman-teman sekalian, jadikan bulan Sya'ban adalah bulan Al-Quran. Jadi mulai cek di mana Quran kita. Jangan dijadikan sebagai penginapan raya. Quran itu jangan dijadikan sebagai hotelnya laba-laba. Masya Allah, Qurannya sudah dikasih sarang sama mereka. Itu ngeledek kalau laba-laba kasih sarang di Quran tuh. Ini orang nggak pernah baca Quran, kita sarangin aja lah gitu. Biar ketahuan jarang baca. Cek, pulang dari sini, cek Qurannya di rumah, siap-siap. Siap insya Allah. Lemes banget besti ini. Siap insya Allah. Siap-siap. Jangan cuma siap insya Allah saja, tapi dibuktikan. Kita harus cek Quran kita. Ustaz, gimana kalau saya belum bisa baca Al-Quran? Apa jawabannya? Selalu ditanya nih, gimana kalau saya nggak bisa baca Al-Quran? Jawabannya gimana? Belajar. Belajar. Dari sekarang masih ada waktu untuk bertemu dengan Ramadan. Persiapkan dirinya. Maka dalam hal ini, ayo kita sama-sama persiapkan Quran kita di bulan ini supaya kita berjumpa dengan Ramadan. Jadi kemuliaan yang kedua bulan ini adalah Syahrul Qurra, bulan yang para pembacaan. Dan amalan yang harus kita perbanyak adalah membaca Quran. Yang ketiga, amalan yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban adalah memperbanyak taubat, istighfar, banyakin taubat, banyakin minta ampun. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan yang suci. Kan disebut bulan suci Ramadan. Maka harusnya kita yang ingin menyambut dan masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan apa? Suci juga. Bersih hatinya. Jangan cuma penampilan aja disiapin. Kayak tadi tuh nyiapin marjan di kulkas, ya. Kurma sudah mulai disediain buat buka. Jangan itu aja. Siapin hati kita, bersihkan. Kenapa? Karena bersihnya hati itu mendatangkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Bersihnya hati menguatkan ibadah kita. Bu, terkadang bukan umur kita yang sudah tua, tapi iman kita yang menua. Pak, ini juga buat Bapak. Anak muda jangan soal cengengesan loh, mumpung masih muda gitu. Sama aja. Terkadang bukan umur yang menjadi patokannya, tapi iman. Anak muda belum tentu lebih bagus daripada ibu-ibu kualitas baca Al-Qurannya, ya nggak? Belum tentu lebih banyak hatamnya dibandingkan ibu-ibu. Dulu nenek saya rahimahullah itu dalam sebulan bisa menghatamkan 5-6 kali. Beliau udah gak ada rahimahullah. Kalau saya pulang kampung dulu ya, saya selalu kayak saingan sama nenek saya. Udah berapa kali hatam nih? Nenek saya jawab 3, saya baru 1. Saya udah 3 kali hatam katanya, ini udah mau ke 4, saya baru 1. Ternyata bukan umur usianya, bukan umur masalahnya, tapi apa? Iman. Itu imannya lebih kuat dibandingkan anak muda.
Buktinya banyak kakek-kakek kuat berdiri 1 juz tarawehnya. Anak muda kelemar-kelemar kakinya. Lah imamnya baru alif lam mim kakinya udah gini-gini aja tuh. Ini taraweh nih yang paling rame kalau imamnya baca Ad-Duha. Kalau imamnya 1 juz, nggak ada orangnya. Coba sekarang beberapa masjid yang tarawehnya panjang-panjang itu, jamaahnya terbatas, limit edition. Tapi kalau yang masjidnya bacanya Qul huwallahu ahad, itu rame. Saya punya cerita dulu, om saya pada saat saya masih kecil ya. Jadi pada saat saya masih SD lah, kelas 3 kalau nggak salah, om saya tuh ngajak saya taraweh. Dia bilang gini, ayo kita taraweh. Kemana? Masih sini aja nih, cepet sholatnya katanya. Oh iya cepet, udah saya ikut. Tahu nggak nyampe sana imamnya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar. Ini beneran kejadian. Dan itu rakaatnya 11. Allahu akbar. 11 rakaat alif lam mim, Allahu akbar. Allahu akbar. Sebelumnya dia minta Allahumma balighna Ramadan. Udah disampaikan alif lam mim doang, Allahu akbar. Jadian kita tuh. Kita minta ya Allah sampaikanlah kita bulan Ramadan. Nyampe Ramadan tarawihnya pengen yang cepet. Ada juga pengen lama-lamain. Karena kita pengen masuk Ramadan. Bahkan adanya kita di bulan Ramadan adalah keinginan para mayat yang sudah ada di bawah tanah. Mereka pengen minta pada Allah kembalikan saya ke dunia cuma ingin bertemu Ramadan loh. Nah kita masih ada di sini. Tapi disia-siakan kesempatannya Allah. Maka ayo perbanyak taubat supaya kita kuat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rapatkan shaf. Ayo teman-teman maju rapatkan shaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tafassahu wa tawassa'u. Kasih tempat buat saudara-saudara kita yang hadir. Ayo Bapak jangan mau kalah, rapatkan shaf ya. Ayo yang ikhwan rapatkan shaf ya. Sudah? Jangan dilanjut gibahnya, cukup. Nanti ya. Ayo, luruskan, rapatkan safnya. Sawu sufufakum. Istaqimu dulu. Salat tarawih kita siap-siap. Sudah? Biarkan yang nyender itu ibu-ibu aja. Malu anak muda nyender-nyender. Bikin malu aja. Biar yang nyender ibu-ibu aja. Apa-apa. Ini masih muda nyender lagi. KTP belum ada udah nyender. Yang benar posisi belajarnya. Masih muda. Ya laki-laki yang nyender bawa-bapak aja cukup. Bapak langsung maju. Saya bukan bapak, santai. Lanjut. Subhanakallahumma bihamdik. Lanjut atau berhenti? Lanjut ya. Sampai mana tadi? Pertanyaan. Oh, alif lam mim. Yang diingat alif lam mim, Bu. Masyaallah. Jadi banyak di antara kita yang minta diperjumpakan dengan bulan Ramadan, tapi pas dipertemukan dengan Ramadan, dia menyia-nyiakan amalan di dalamnya. Kenapa sebabnya? Karena banyak dosanya di luar Ramadan. Tahu nggak teman-teman? Yang bikin kita malas beribadah itu apa? Dosa kita yang banyak. Kalau bukan karena dosa kita yang numpuk, kita ini nggak mungkin kenyang dalam membaca Al-Quran. Kalau bukan karena dosa kita yang numpuk, kita ini nggak akan pengen cepet-cepet selesai sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu sampai kakinya bengkak Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bengkak kakinya saking berdirinya lama sekali. Nabi SAW bacanya Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, lanjut Al-Ma'idah, lanjut Al-An'am, lanjut Al-A'raf, Al-Anfal, dan seterusnya At-Taubah. Berapa juz, Bu? Al-Baqarah aja berapa juz? 2,5 juz Al-Baqarah. Dan ketika selesai Al-Baqarah, Nabi SAW enggak Allahu Akbar. Lanjut Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut Al-Imran. Para sahabat di belakangnya getar enggak? Getar.
Al-Baqarah, Pak, pernah nggak antum sholat imamnya baca Al-Baqarah full? Para sahabat juga sama. Itu yang terbiasa ibadah tuh. Gimana kita? Para sahabat itu bingung. Pas Al-Imran mungkin mereka bilang apa? Mungkin An-Nisa ruku nih Nabi nih. Ditungguin sama mereka. Selesai Al-Imran, kata mereka bentar lagi ruku, santai. Masuk An-Nisa, lanjut lagi. Ternyata Rasul SAW yang udah dijamin masuk surga, ibadahnya masih seluar biasa itu. Apa ketika diprotes sama Aisyah radhiyallahu anha? Memang biasanya istri protes terus ke suaminya ya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha protes. Wahai Nabi, kenapa kau melakukan ibadah sampai segininya sih? Kan udah dijamin masuk surga. Apa kata Nabi? Apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi tujuan Nabi beribadah seperti itu apa? Bersyukur, subhanallah. Syukurnya Nabi, ibadahnya dipanjakin. Syukurnya kita, nyendernya dibanyakin. Makin bersyukur, makin nyender kita. Makin banyak masalahnya, baru mau sholat. Baru mau sholat kita. Ada masalah, baru doa kita. Gak ada masalah, santai aja, nyender aja. Maka dalam hal ini, perbanyak taubat. Karena bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Dan hanya orang-orang yang mulia yang bisa memanfaatkannya. Jadi perbanyak taubat. Astaghfirullahaladzim. 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 Istighfar. Kalau mau nyuruh orang istighfar itu sama orang yang ada di cermin. Istighfar kamu. Jangan ke orang lain. Suara kita nyuruh orang lain istighfar tuh lebih kenceng. Istighfar ke teman tuh. Ke diri sendiri enggak. Suruh diri kita untuk beristighfar. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah amalan yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban. Sekarang kita tahu bahwasanya bulan Sya'ban ini sering dilalaikan. Kenapa? Karena dia berada di posisi yang sudah dekat sama apa yang kita tunggu. Orang kalau sudah ada nih yang ditunggu-tunggu udah mau datang nih, sibuk, lupa kalau yang di depan itu spesial juga. Lupa. Makanya kita orang-orang yang sadar bahwasanya Sya'ban ini spesial, persiapkan diri. Sebenarnya kenapa Sya'ban mesti kita istimewakan? Karena orang-orang yang beriman tahu bahwasanya Ramadan itu olimpiade terbesar kaum muslimin. Piala dunia, Bu. Pak, Ramadan itu piala dunia kaum muslimin. Sekarang pengen piala dunia nih. Kemarin misalnya piala dunia. Pemain bola latihannya hamil seminggu buat main bola tuh di piala dunia. Wajar gak? Hamil seminggu mau piala dunia. Kira-kira mereka latihan persiapannya berapa lama? Pasti udah tahun sebelumnya, bahkan disiapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari piala dunia selesai mulai latihan lagi buat piala dunia berikutnya. Itu piala dunia. Ramadan piala akhirat. Piala akhirat. Dan itu lebih besar tingkatan olimpiadenya. Jadi orang-orang beriman bermental juara tahu caranya mempersiapkan kemenangan di bulan Ramadan, yaitu dengan prepare sebelumnya. Kita nggak akan bisa menjadi orang yang juara di Ramadan kalau nggak terbiasa bermental juara di luar Ramadan. Sekarang gini, yang masuk bulan Ramadan itu orang soleh doang atau semuanya? Sekarang kalau orang udah biasa start sholat qiyamul lail sebelum Ramadan, Ramadan makin gas gak? Lah kita yang jarang-jarang gimana? Udah kalah start, ketinggalan juga. Kita ini saingannya sama para mental-mental juara yang baca Qur'annya juara sebelum Ramadan loh. Saingannya berat. Mereka itu baca Qur'an sebelum Ramadan. Kita baru start malam pertama Ramadan. Kalah start kita. Mereka biasa qiyamul lail di luar Ramadan, udah biasa memang bangun malam qiyamul lail segala macam. Pas masuk Ramadan makin luar biasa. Kita baru mulai tarawih. Maka dalam hal ini kita ketinggalan jauh. Persiapkan dari sekarang. Karena mental juara tahu caranya menang, yaitu dengan prepare sebelumnya. Latihan. Gak kebayang Ronaldo latihannya hamil 2 hari sebelum Piala Dunia tuh. Gak mungkin. Messi latihannya misalnya hamil seminggu sebelum dia tanding. Gak mungkin. Mereka pasti latihannya ambisius supaya gimana caranya bisa jadi star di Piala Dunia. Kok kita biasa aja ya? Jadi tahu kan kenapa sebabnya para sahabat 6 bulan latihannya? Karena mereka mental juara. Pertanyaannya, para sahabat biasa nggak baca Quran di luar Ramadan? Qiyamul lail mereka gimana? Baca Quran mereka gimana? Makanya pas masuk Ramadan makin semangat. Ayo kita mulai dari hari ini.
kita mulai persiapkan diri kita agar kita bisa lebih semangat di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu olimpiade terbesar kaum muslimin. Kita butuh pemanasan biar nggak kaku. Pemanasan kita sebelum Ramadan, ini telatnya Sya'ban. Nanti kaget kalau nggak latihan, kram nanti. Kalau misalnya antum masuk Ramadan nggak biasa puasa sebelumnya, kaget. Nggak biasa baca Quran sebelumnya, kaget. Akhirnya nggak tuntas khatamannya. Jadi nanti bulan Ramadan kalau mau kuat, persiapkan dulu sebelumnya. Ini Sya'ban kita persiapkan. Buat teman-teman nanti kalau mau baca Al-Quran, usahakan baca Al-Qurannya itu prioritaskan untuk diri sendiri. Kalau mau ikut jamaah baca Quran di masjid, ya ibu-ibu misalnya mau ikut jamaah tilawahan di masjid, itu jadi nomor 2. Nomor 1-nya tilawah sendiri. Karena ada kebiasaan orang Indonesia, hataman patungan. Ayo kita siap-siap kumpul 10 orang, 1 orang 1 juz ya. Di patungan tuh kayak gitu tuh. Kamu 1 juz, saya 1 juz, 1 juz, ntar ketemunya hataman barengan, tumpengan lagi. Di patungan kita tumpengan bareng. Itu nomor 2 aja, Bu. Itu nomor 2 aja. Anggap sebagai syiar bulan Ramadan, mensyiarkan Quran di bulan Ramadan. Tapi kalau buat diri kita di rumah baca masing-masing. Fokus sama tilawahnya. Jangan biar gampang Ustaz kalau patungan, gak capek. Nah ini yang salah. Kita harus persiapkan diri kita agar mental kita menjadi mental yang juara di bulan Ramadan. Itulah Sya'ban. Udah kenal sama Sya'ban? Itulah sebabnya kita tidak sayang sama Sya'ban, karena tak kenal maka ta'aruf, ya Allah Rahman. Tak kenal maka kalau nggak kenal maka kenalan. Banyak orang yang bisa memanfaatkan Sya'ban karena dia belum kenalan sama Sya'ban. Sekarang udah kenal, manfaatkan, maksimalkan, prioritaskan. Ayo di rumah, ajak ke rumahnya, lingkungannya supaya bisa menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan persiapan menuju Ramadan. Diajak keluarganya, mulai di-setelin tuh Quran di rumahnya. Ntar dulu lah dangdut koplonya, dimatiin dulu. Besok minggu pagi tolong jangan di-setel dangdut koplo, Pak. Anak-anaknya kan didoain pengen jadi penghafal Quran. Ya gak? Kadang ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustaz gimana caranya supaya anak saya cinta sama Quran? Ibu kalau di rumah nyetel apa? Ya biasa Ustaz, kalau pagi mah bapaknya nyetelnya musik, koplo segala macam. Gimana caranya? Harus disupport. Keadaan lingkungan itu penting. Dan rumah itu paling penting. Ayo bangun suasana ibadah yang kuat di rumah supaya Ramadan kita tuh makin siap. Dari sekarang persiapannya, kumpulin keluarganya. Mulai bulan Sya'ban ini kita maksimalkan ibadah, anggap sudah masuk Ramadan. Itu baru hidup. Kadang ibunya doang yang ngaji, bapaknya enggak. Kontra kan? Kontra. Anaknya doang yang ngaji, orang tuanya enggak. Di rumah kontra juga. Maka kita hidupkan di rumah kita supaya terbangun suasana itu. Selesai kita sama Sya'ban. Sekarang kita masuk sama Ramadan. Kita masuk pada Ramadan. Ramadan ini bulan yang istimewa karena apa coba? Siapa yang mau jawab? Ramadan ini bulan istimewa karena apa? Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Apalagi yang bikin Ramadan istimewa? Hah? Lailatul Qadar, Masya Allah. Apalagi? Ada ngabuburit? Bukan. Tadi turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Berikutnya adalah Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi yang bikin Ramadan spesial? Nabi SAW sampaikan kepada kita spesial. Kata Nabi SAW, Atakum Ramadan. Jadi Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya semuanya. Terus Nabi bilang, Atakum Ramadan. Qad ja'akum Ramadan. Akan tiba di hadapan kita bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW katakan, Syahrul Mubarak. Bulan yang diberkahi. Jadi spesialnya Ramadan yang pertama adalah bulan yang penuh berkah. Apa sih berkah? Berkah itu al-khairul katsir, kebaikan yang berlimpah. Ramadan itu kebaikannya subhanallah. Orang nggak punya buat makan pun kalau ke masjid dapat takjil, ya kan? Itu berkahnya Ramadan. Orang puasa nggak puasa kalau pas buka bersama nggak ketahuan. Tadi siang udah makan, bukber ikut lagi dia. Itu berkahnya Ramadan. Yang taat gak taat dapat berkahnya. Apalagi orang yang taat. Makanya disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Ustaz, berarti Ramadan itu kalau saya jualan lakunya keras, Masya Allah. Bisnis saya laku keras Ustaz kalau bulan Ramadan. Saya dagang
setiap menjelang bukber, setiap menjelang buka, saya dagang. Laku dagangan saya sebulan penuh. Ini berarti berkahnya Ramadan ya Ustaz? Iya Bu, itu berkahnya Ramadan. Tapi Al-Qurannya hatam nggak? Itu masalahnya Ustaz. Dagangannya sukses, amalannya gagal. Bukan berkah. Dan keberkahan Ramadan tidak dinilai pada uang THR yang kita dapatkan. Berkahnya Ramadan ada pada amalan yang kita persembahkan. Itu berkahnya Ramadan. Jadi tidak disebut berkah karena dalamnya itu ada uangnya, ada makanannya, ada reoninya. Disebut berkah karena di dalamnya penuh dengan ibadah. Lalu Nabi SAW katakan apa? Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian itu berpuasa di dalamnya. Jadi hukum puasa Ramadan apa? Wajib. Bagi siapa? Muslim, muslimah, dan anak yang sudah anak kecil belum wajib. Kalau anaknya masih 4 tahun, 3 tahun, ajarin aja nggak apa-apa. Puasa sebentar, kalau nggak kuat suruh buka. Kasihan Bu, biru wajahnya. Disuruh, kamu harus puasa sampai maghrib, ya nyampe puasa pingsan deh. Udah biarin, anak-anak kecil yang usianya masih SD kelas 1, kelas 2, udah biarin. Dia belum ada di usia balik. Balik itu bagi laki-laki ya maksimal usianya, maksimal. Walaupun kunci balik adalah mimpi kering, mimpi basah ya. Mimpi basah atau maksimal 15 tahun usianya dalam Islam. Jadi kalau laki-laki usianya 15 tahun dia udah mimpi atau belum, udah balik. Perempuan itu haid. Kalau udah haid berarti udah balik dan disuruh puasa, wajib hukumnya. Jadi kalau ada yang mau nggak puasa, pilihannya kurang lebih ada 3. 1 masih kecil, 2 bukan orang Islam, 3 orang gila. Mau nggak puasa? 1 anak kecil, 2 bukan Muslim, yang ketiga orang gila. Silahkan kalau mau nggak puasa ya masing-masing aja. Saya mau puasa, kalau teman-teman nggak mau puasa ya udah. Syaratnya 3. Jadi anak kecil, bukan orang Islam, dan yang terakhir orang gila. Jadi wajib bagi setiap Muslim balik dan terakhir berakal. Dan orang-orang yang berakal, apalagi dia beriman, tahu caranya memanfaatkan bulan istimewa ini. Jadi amalan yang paling afdal di bulan Ramadan adalah puasa. Jadi percuma tilawahnya hatam kalau puasanya enggak. Karena puasa intinya. Makanya Allah SWT, Nabi SAW katakan apa? Iftaradallahu alaikum siyamahu. Dan Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang dibaca kalau Ramadan doang sama imam. Al-Baqarah ayat berapa? 183 tuh. Hafal kan? Karena cuma Ramadan disampaikan. Dan Allah SWT berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi Allah SWT langsung yang memanggil, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa itu sudah ada sebelum umat Nabi SAW. Tapi puasa Ramadan baru di zamannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena puasa pertama kali disyariatkan itu tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Maka dalam hal ini pentingnya kita mengetahui bahwasanya Allah mewajibkan puasa kepada kita. Berikutnya Nabi SAW katakan ini spesial berikutnya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar, abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin. Ini spesial Ramadan. 1, dibukakan seluruh pintu surga. Seluruh pintu surga dibuka sama Allah SWT. Menjadi isyarat ibadah itu lebih mudah di Ramadan. Dibukanya pintu surga itu simbol mudahnya ibadah di bulan Ramadan. Kenapa mudah? Banyak temannya. Ngaji ada temannya. Sekarang ngaji nggak ada temannya, malas kita. Makanya dibukakan pintu surga itu adalah simbol mudahnya ibadah. Berikutnya ditutupnya pintu neraka. Seluruh pintu neraka ditutup. Bahkan di riwayat lain, dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dan berikutnya yang paling luar biasa lagi cuma di bulan ini, wa tughallu fihi syayatin. Para syaitan dibelenggu, ditangkap syaitan. Kenapa bagus? Karena nggak ada yang ganggu kita. Tapi ingat, sumber dosa itu 2. 1 syaitan, 2 hawa nafsu. Emang syaitan ditangkap. Tapi kalau hawa nafsunya nggak puasa, sama aja.
Makanya kita sering lihat ada syaitan nongkrong di warteg jam 12 siang kan. Kaki ngambang tuh. Ditutup atasnya pakai sutro. Kirain kajian nih. Betulnya lagi makan dia. Kok bukber duluan Pak gitu. Rame lagi subhanallah. Kaki-kaki ngambang di atasnya gitu. Nah. Pernah lihat kalau Ramadan restoran disutrohin kan? Itu bukan buat kita. Itu bukan buat kita. Itu buat orang-orang yang 3 tadi yang disebutkan. Mereka nggak diwajibkan puasa. Nah kita muslim, kita kuat, kita sehat, sengaja batalin puasa. Ustaz kan setan di belenggu ya, kok masih ada yang ngambang di warteg? Berarti siapa setannya? Itu dia. Karena sumber dosa itu 2, hawa nafsu dan syaitan. Jangan cuma nyalahin. Nah setan kesel difitnah mulu kan. Gua lagi kata dia. Dia yang maksiat, gua yang disalahin. Dia yang harusnya dapat dosa, gua lagi disalahin sebabnya. Itu nasibnya syaitan, kasihan tuh. Pas dibelenggu, setan lagi disalahin. Wah ini pasti gangguan syaitan nih. Tiba-tiba lampu motor saya ngesen ke warteg gini nih, kok condong gini belok ke warteg gitu. Ini pasti syaitan yang bikin motor saya belok. Syaitan dibelenggu. Berarti situ syaitannya. Makanya syaitan itu minal jinnati. Ada dari kalangan jin, ada dari kalangan. Makanya wajar banyak teman kayak setan ya. Ya memang sering banyak curhat misalnya Ustaz teman saya kayak setan. Gimana maksudnya? Teman saya kayak setan Ustaz, ngajakin saya burukan terus. Saya mau ngaji barusan nih. Diajakin main Ustaz, ke mall sana nongkrong. Saya mau kesini Ustaz, malah diajakin nongkrong di SCBD. Itulah teman saya kayak setan Ustaz. Lagi siapa suruh temenan setan gitu. Orang temenan sama manusia aja, situ temenan sama setan. Lah sekarang orang bangga temenan sama setan. Dia bilang apa? Saya ini ada yang jaga. Saya ada yang jaga nih. Makanya gak ada yang berani gangguin saya. Temenan sama setan bangga. Anak IndiHome itu gak ada ya, anak IndiHome itu. Indigo. Soalnya dia ngantuk di belakang. Saya bilang gitu. Tadi pas ngantuk dia gini, Indigo Ustaz, banget. Udah gini deh. Pas dibilang dia mau Indigo, fokus sih. Itu tujuan saya sebenarnya. Jadi intinya gara-gara IndiHome nih ya. Jadi intinya di bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu. Tapi para ulama mengatakan tidak semua jenis syaitan. Yang dibelenggu itu cuma jenis syaitan kelas kakap. Kelas kakap aja. Yang kelas cere dilepas. Jadi kalau kita kegoda, berarti kegoda sama yang kelas lemah sekali iman kita. Sama yang cere aja kata syaitan yang di penjara. Salah, anak buah gue lebih jago itu. Dan syaitan beneran dibelenggu. Di mana Ustaz dibelenggunya? Gak usah ditanya, ya Allah. Di mana dibelenggunya? Di lapas mana? Enggak di lapas. Mereka dibelenggu. Apa maksud belenggu? Kata para ulama yang dimaksud dibelenggu itu bukan dipenjarain. Yang dimaksud dibelenggu itu ditahan. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak bisa mengganggu manusia, nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Itu maksudnya dibelenggu. Jadi bukan digambarin kayak kartun-kartun ya, diikat tangannya, kakinya. Enggak kayak gitu. Yang dimaksud dibelenggu adalah ditahan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Maka di bulan Ramadan luar biasa syaitan dibelenggu. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, beliau pernah bilang gini, "Kaifa la yubashshirul mu'min?" Bagaimana orang beriman itu tidak bergembira dengan datangnya Ramadan ketika tahu surga dibuka? Wa kaifa la yubashshirul mudhnib? Bagaimana orang berdosa itu tidak bahagia kalau tahu neraka ditutup? Orang beriman akan bahagia surga dibuka. Orang banyak dosanya akan bahagia neraka ditutup. Lalu, bagaimana orang berakal tidak bahagia tatkala tahu syaitan dibelenggu? Kok ada orang gak bahagia datangnya bulan Ramadan? Padahal hadisnya sudah disebutkan tadi, Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah, diwajibkan sebulan penuh berpuasa. Gak ada bulan lain kecuali Ramadan. Berikutnya dibuka seluruh pintu surga. Hadisnya itu abwab, pintu-pintu. Berarti surga pintunya ada berapa? Banyak. Ya, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Pintu surga banyak. Dan orang yang berpuasa punya pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Catat nih. Pintu khusus orang-orang yang berpuasa untuk masuk surga namanya Ar-Rayyan. Khusus dipanggil sama Allah SWT. Ainas shaimun, ainas shaimun. Mana orang yang berpuasa? Mari masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Khusus buat mereka, nggak ada yang lain.
Rayyan. Maka dalam hal ini pintu surga dibuka sama Allah SWT sebagai simbol kebaikan dipermudah. Euforia orang beribadah di Ramadan itu luar biasa. Orang di bulan Ramadan itu ke masjid itu berbondong-bondong. Kita kayak punya teman ke masjid, ya nggak? Coba orang taraweh itu di hari pertama, desek-desekan, Masya Allah. Ya di tempat kami, tempat Ana itu, kalau lagi hari pertama itu sampai jalan ditutup satu komplek itu, sampai ke jalan-jalan sholat tarawehnya. Alhamdulillah, sampai akhir Ramadan ada kemajuan. Maju lah, kok imam sama muadzin dong ini. Pada kemana? Mudik kan? Gitu loh kejadiannya. Awal-awal panas, pas lama-lama kedinginan. Di masjidnya sepi. Di mana mereka ramainya? Maka ditanya, Ustaz. Nah, di mall. Mereka mencari tempat panas lainnya seperti matahari. Mereka cari tempat panas lainnya. Ya, bayangkan. Awal-awalnya ramai semua orang. Tapi lama-kelamaan yang bertahan hanyalah orang-orang yang imannya masih ada dalam diri. Padahal dia tahu endingnya itu harusnya semakin gaspol. Karena sebuah hari terakhir itu harusnya semakin giat beribadahnya. Makanya dalam hal ini teman-teman sekalian, Ramadan itu bulan yang spesial karena seluruh pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, teman-teman kita dibelenggu. Ya, teman-teman kita dibelenggu. Setan lagi syaitan. Ya. Lalu berikutnya apa spesial? Kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu setara berapa tahun? Kurang lebih 83 lah. 83 tahun. Ibadah di malam itu lebih baik daripada orang yang beribadah 83 tahun full. Mohon maaf. Kalaupun ada yang usianya 83 tahun, kan gak full ibadah semuanya, iya gak? Ini full 83 tahun ibadah setara dengan satu malam itu. Namanya Lailatul Qadar. Spesial. Ternyata para ulama di antara hikmahnya mengatakan, kenapa cuma kaum Nabi Muhammad saja yang mendapatkan Lailatul Qadar? Karena umat-umat sebelumnya mendapatkan keutamaan yang lebih dari itu. Apa? Mereka hidup bersama para nabi mereka. Mereka nggak dapat fitnah kayak kita. Ibadah mereka itu pahalanya banyak-banyak, pahalanya besar-besar dari Allah SWT. Nah kita yang pahalanya cere-cere ini dikasih booster. Booster pahalanya itu ibadah satu malam setara dengan 83 tahun ibadah. Itu booster tuh. Manfaatin makanya. Kita dapat cheatnya, ya, buat bisa langsung setara dengan para umat-umat sebelumnya. Udah dikasih privilege sebagai umat Nabi yang ibadahnya bentar tapi pahalanya lama, nggak dimanfaatkan lagi. Syikirah, musibah. Ini adalah musibah. Maka dalam hal ini maksimalkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Di ending yang Nabi SAW katakan gini, faman hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, sungguh dia akan terhalang dari kebaikan di bulan lain selain bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang gak taat di Ramadan, pasti dia gak taat di luar Ramadan. Orang banyak temannya aja gak ibadah, gimana? Sendirian. Orang bulan ibadah aja dia gak ibadah, gimana? Di luar bulan Ramadan. Orang bulan Quran yang semua orang baca Quran aja dia gak ibadah, gak baca Quran, apalagi di bulan yang lain. Maka barang siapa terhalang kebaikan Ramadan, dia akan terhalang seluruh kebaikan di bulan yang lain. Maka maksimalkan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Sya'ban ini dengan persiapan matang dari kita. Dan sampaikanlah kita semua ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan taat kepadamu. Semangat baca Qur'annya, semangat salat sunnah, puasa sunnahnya, semangat belajarnya di bulan Ramadan. Ya Allah, jangan sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan malas, dan jangan buat kami masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan berleha-leha. Ya Allah, itu doanya. Jadi jangan cuma Allah membalighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Semua kalau memang takdirnya nggak meninggal, nyampe. Tapi ada yang nyampe di atas taat, ada yang nyampe di atas maksiat. Maka dalam hal ini, mari kita persiapkan diri kita agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan dalam sebaik-baiknya keadaan. Itulah bulan Ramadan, bulan yang spesial. Gak perlu dijelasin, semua orang sudah tahu. Tapi ini hanya reminder saja
karena kita ini sebenarnya praktisi. Apa maksudnya praktisi? Kita ini udah nggak usah diajarin lagi soal Ramadan, sudah bertahun-tahun melewatinya. Jadi cuma diingetin aja agar kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, mal'unun, celaka, terlaknat, man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dari dia, walam yughfar lahu, dan belum diampuni dosanya. Barang siapa Ramadan pergi, dia dapat Ramadan tapi dia belum diampuni dosanya. Jadi edisi mendapatkan rahmat, maghfirah dan terbebas dari neraka ada di bulan Ramadan. Yuk sama-sama persiapkan diri kita agar kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Habis waktunya. Sudah selesai waktunya. Karena singkat tadi sudah. Baik, kita sesi tanya jawab insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita masuk sesi tanya jawab. Apabila ada yang mau bertanya langsung angkat tangan aja. Wah, Insya Allah. Boleh bantu. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya melakukan amalan nisfu Sya'ban atau nus Sya'ban seperti kebanyakan orang melakukan berkumpul misalnya di masjid dan melakukan berbagai macam amalan nus Sya'ban. Bagaimana hukumnya apabila ada travel umroh yang mengadakan badal haji atau umroh tapi dengan sejumlah biaya? Apakah itu disahkan bila ingin membadalkan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu atau langsung dua? Satu ya. Ya. Tapi izin saya jawabnya pertanyaan nomor 1 saja. Mohon maaf sebelumnya Bu, karena pertanyaan nomor 2 di luar pembahasan kita. Karena di antara adab yang saya anut sebagai penuntut ilmu adalah kita menjawab apa yang sedang kita bahas. Jadi saya memegang prinsip sebagai penuntut ilmu dan orang yang diberikan amanah untuk mengemban ilmu agar fokus pada apa yang saya bahas saja dan tidak fokus sama pertanyaan di luar pembahasan. Dikhawatirkan ketika kita membahas di luar materi itu justru akan menjadi musibah bagi yang mendengar jawabannya dan bagi orang yang memberikan jawabannya. Maka saya berlepas diri, wallahu alam, saya katakan untuk jawaban itu agar saya bisa fokus pada pembahasan tema saya supaya hisab saya nggak kelamaan nanti di akhirat. Nanti kalau saya dihisab di hadapan Allah SWT terus jawaban saya salah gara-gara saya jawab pertanyaan itu, nanti saya lama hisabnya. Ini aja saya lebih lama hisabnya dibandingkan para jamaah. Para jamaah cuma dengar doang, saya ngomong, hisab saya lebih lama di hadapan Allah SWT. Jadi saya jawab yang nomor pertama, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Berkaitan dengan amalan atau malam yang disebut sebagai nisfu Sya'ban atau nus Sya'ban, ini artinya setengah. Jadi mereka biasanya melakukan ibadah di pertengahan bulan Sya'ban, kira-kira di tanggal 15 Sya'ban malamnya. Mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan meyakini bahwasanya diangkatnya amal yang tadi kita bahas itu terjadi pada nisfu Sya'ban, terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban itu. Jadi mereka meyakini bahwasanya yang diangkatnya amal itu terjadi pada pertengahan itu, padahal tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwasanya amalan itu terangkat di pertengahannya. Karena hukum dalilnya mutlak, umum. Jadi dalam ilmu ushul fiqh, sesuatu yang mutlak tidak boleh diikat dengan sesuatu yang muqayyad kecuali dengan dalil dalam ushul fiqh. Jadi sesuatu yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil yang khusus. Itu kaidah. Jadi tadi dalilnya umum, amalan diangkat di bulan Sya'ban, umum ya. Jangan diikat terjadinya pertengahan. Itu kan mengikat namanya. Umumnya di Sya'ban, gak usah diikat ke pertengahan karena tidak ada dalil yang menguatkannya. Itu satu. Jadi kita tidak boleh mengkhususkan dalil umum. Ketika dalilnya umum menjelaskan diangkat di bulan Sya'ban, ya udah berlepas diri kapannya kita nggak boleh jawab kecuali ada dalil khusus dari Nabi SAW bahwasanya amalan diangkat di pertengahan Sya'ban, baru boleh. Tapi sejauh ini wallahu a'lam itu tidak ada dalil khusus tentang diangkatnya di pertengahan bulan Sya'ban. Satu. Kedua, hukum ibadah itu tauqifi, Bu. Tauqifi itu kita hanya taat sama apa yang diperintahkan. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asli pada ibadah itu hukumnya haram sampai diperintahkan baru jadi halal. Kalau ibadah yang ditanya mana dalil perintah.
Kalau makanan yang ditanya mana dalil haramnya. Jelas? Sekarang gini, apa hukumnya makan seblak? Mana dalil halalnya? Hah? Salah, yang ditanya mana dalil haramnya. Kenapa haram? Karena alhamdulillah seblaknya seblak ayam, bukan seblak babi kan? Aman berarti, tidak ada yang haram unsurnya di dalam. Sekarang gini, kalau ibadah kebalikannya. Saya misalnya bilang gini, nanti habis asar sholat 2 rakaat. Apa pertanyaannya? Mana dalil perintahnya? Ya enggak? Mana dalil perintahnya? Kenapa saya disuruh sholat 2 rakaat setelah asar? Mana dalil perintahnya? Itu ibadah. Jadi kalau ibadah yang kita cari mana dalil perintahnya? Dan hukum ibadah, kita hanya taat pada apa yang diperintah tanpa nambah, tanpa ngurangin. Gak usah dimodif, gak usah direnov. Ibadah tuh gak usah dimodif, gak usah direnov. Gak usah inovasi juga. Gak usah kreatif dalam ibadah. Kata Allah, asar itu 4, gak usah 5. Dengan alasan saya ini harus sholat 5 rakaat supaya pahala saya nambah. Yang ada dosanya karena disuruhnya 4. Itu ibadah, insya Allah. Jadi ibadah itu hanya taat sama apa yang diperintahkan, itu tauqifi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang Rasul bawa, syariatkan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul larang, ya kita jauhi. Sekarang pertanyaannya, ketika ada orang mengatakan di malam nisfu Sya'ban, yang saya tahu ibadahnya adalah mereka baca Yasin 3 kali. Ya kan? Sambil dibuka botolnya. Buka. Baca Yasin 3 kali. Biasanya dilaksanakan ba'da maghrib. Habis ba'da maghrib ada sholatnya 2 rakaat ya? Beberapa tempat sholat 2 rakaat, sholat nisfu Sya'ban namanya. Maka dalil yang harus kita tanyakan apa? Mana dalil perintahnya? Al-Fakir bu, gak berani jawab. Itu ibadah kalau ada dalilnya. Gak berani. Kalau ada dalil perintahnya, baru kita anjurkan. Mari kita sama-sama laksanakan. Sedangkan tidak ada satupun dalil dari Nabi SAW mengatakan apa? Marilah sholat ada nisfu Sya'ban. Kan dalil itu diambil dari Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat, bukan pemahaman kita. Bukan pemahaman kita, pemahaman para sahabat. Pemahaman para tabi'in, para tabi'in. Maka konsepnya adalah sekarang perintahnya ada atau enggak. Mereka biasanya sholat 2 rakaat lalu membaca Yasin 3 kali. Sambil dibuka botolnya, ditaruh di tengah-tengah biasanya. Kumpulin botol semuanya, ada galon, ada toren. Biar makin barokah bu mandinya. Terus toren, dibuka torennya. Ditaruh tengah-tengah tuh. Habis baca Yasin 3 kali, diminum. Yang buat toren gimana itu? Dia subhanallah ditaruh tengah-tengah. Saya pernah lihat depan mata saya. Jadi saat itu saya sholat maghrib, saya imam. Kok rame jamaah, saya bilang. Tumben-tumbenan gitu ya. Perasaan Ramadan belum datang. Kok rame jamaah? Biasanya gak seramai ini, saya bingung. Kok rame, ada apa ya? Pas saya lihat kalender 15. Udah mulai ya pasti. Saya pamit langsung keluar. Saya liatin aja ngapain ini orang. Baca Yasin 3 kali. Subhanallah, kuat sekali baca Yasin 3 kali jamaah. Anak sekali aja ngos-ngosan gitu. 3 kali subhanallah. Terus juga biasanya waktu isyanya lewat. Karena baca Yasinnya 3 kali, isyanya dimundurin. Kejadian enggak? Mana yang lebih afdol jamaah? Baca Yasin 3 kali atau sholat isya? Nah ini aja udah keliru. Mana ada isyanya dikebelakangin, hukumnya wajib untuk sesuatu yang Allahu a'lam hukumnya apa? Kita tidak bisa katakan sunnah, itu tidak dikerjakan oleh baginda kita Muhammad SAW. Saya sejauh ini belajar hadis, belum pernah menemukan hadis para sahabat dahulu berkumpul di satu tempat, menaruh toren di tengah-tengah, dibukakan pintunya. Apa botolnya? Dibukakan botolnya, dibacakan Yasin 3 kali. Saya belajar hadis sejauh ini belum menemukan. Gak ada kisahnya Umar bin Khattab nyuruh kaum muslimin saat itu buat melakukan itu. Apalagi Rasulullah SAW yang mulia. Saya kalau itu dalilnya perintahnya ada, saya paling depan safnya bu. Saya bawa toren beneran. Kalau itu ada ibadah perintahnya, kan kalau memang ada perintahnya, pastilah para sahabat duluan kan gitu. Lau kana khairan lakana, ya kalau perkara itu baik, pastilah mereka duluan. Laka sabaquna ilaihi. Pasti mereka duluan mengerjakannya. Maka dalam hal ini, sejauh yang saya pahami, wallahu a'lam, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada keutamaan yang membaca Yasin 3 kali dan memundurkan sholat isya. Tidak ada dalil yang meletakkan air minum di tengah-tengah dibacakan surat Yasin 3 kali.
Tidak ada dalil tentang perintah salat pada malam tersebut. Kalaupun bulan Sya'ban itu mulia, kemuliaannya sama seperti yang kita sebutkan dari awal tadi. Hukum salat di bulan Sya'ban sama seperti hukum salat di bulan yang lain. Sama. Baca Yasin di bulan Sya'ban sama seperti bulan yang lain. Sama. Jadi kalau mau baca Yasin silakan, baca aja. Kapanpun mau baca Yasin, sekarang juga nggak apa-apa. Saya sampai pernah bilang waktu selesai baca Yasin 3 kali itu, saya imam Isya kan. Saya pengen ngomong ke jamaah, sholat Isya kali ini Yasin full. Saya baca Yasin full sholatnya. Kuat gak kira-kira? Belum tentu. Jamaah saya sholat Isya kali ini rakaat pertama 2 kali Yasin, rakaat kedua terakhir Yasin. Tes. Belum tentu kuat kan? Ada ulang semua habis itu. Padahal tadi kuat 3 kali Yasin. Pas saya sholat mau jadi imam gak kuat. Bukan Yasinnya yang salah, tapi tata caranya yang salah. Jadi apa tadi kita kembali, syarat diterimanya ibadah itu 2. Ini penting, syarat diterimanya ibadah itu 2. 1, ikhlas, wajib. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina huddin. Ikhlas. Kedua, sesuai contoh Rasulullah SAW. Ada dalil perintahnya enggak? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan. Mulai besok tolong sholat subuh 3 rakaat. Lakukan seikhlas mungkin. Sah nggak? Mau seikhlas-ikhlasnya juga nggak akan diterima karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Udah itu simpel. Ibadah itu kalau ada perintahnya laksanakan, kalau tidak ada maka nggak usah dilaksanakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Ini anak tutup dulu ya. Karena nggak baca Yasin soalnya. Kalau baca nggak apa lagi? Masih ada? Waduh, tadi kayaknya yang nggak jadi bertanya ya belakang tadi. Mana ya? Ikhwan nggak ada? Oh nggak ada. 1 lagi, 2 lagi Ustaz. Berapa ya kira-kira? Banyak yang angkat tangan soalnya. Terserah, atur aja. Yang mana ya? Yang mana coba lagi angkat tangan lagi? Yang mana Mas? Mana mic-nya tadi? Ntar dekat aja dulu ya. Nanti Ibu kayaknya semangat banget. Maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutini. Ustadz izin bertanya. Kebetulan saya mempunyai anak. Saya ingin mengajarkan anak saya untuk mencintai masjid. Mumpung bulan Ramadan nih ya kan, ada temannya banyak. Nah, tapi ada beberapa masjid yang kalau kita datengin membawa anak tuh suka gini. Aduh anaknya jangan berisik dong gitu kan. Namanya anak-anak fitrahnya masih bermain. Kadang mereka tenang, kadang mereka juga kan berisik gitu. Kira-kira yang saya mau tanyakan, ada dalil tahapan untuk memperkenalkan masjid ke anak yang diajarkan oleh Rasulullah tidak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus pertanyaannya dikaitkan dengan Ramadan sehingga dijawab pertanyaannya. Bentar lagi Ramadan, ada Ramadannya harus jawab. Emang kalau tadi nggak nyebutin Ramadan tuh, wallahu a'lam langsung. Kalau tadi nyebutkannya gimana ininya nggak ada Ramadannya sih nggak jawab. Karena ada Ramadannya, jawab. Wah langsung pada siapin ada Ramadannya. Kalau nggak dijawab. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ngajarin anak buat cinta sama masjid itu tidak dimulai pada saat mereka masih dalam keadaan yang masih kecil gitu, misalnya 4 tahun, 5 tahun itu belum saatnya. Jadi saya tidak menyarankan anak-anak 3, 4, 5 itu diajak ke masjid. Ajak mereka ketika mereka sudah mulai bisa diatur, sudah mulai bisa ditaruh di samping, diem. Kalau ditaruh di samping terus mabur ya sama aja gitu. Kan banyak kejadiannya memang berangkatnya sama bapaknya, ditaruh di samping tuh. Rakaat 2 lagi hilang dia. Ada di imam rupanya dia. Soalnya saya pernah kejadian lagi imam ada anak kecil tuh. Itu gak diambil mic-nya kan. Makanya anak-anak usia itu jangan diajak dulu. Jadi dalam tarbiyah itu kita harus tahu karakter anak kita. Dalam ilmu tarbiyah kita harus tahu karakter anak kita. Kalau anak kita itu dari kecil memang pendiam, nurut dibilangin, 5 tahun boleh diajak masjid kalau karakternya seperti itu. Tapi kalau karakternya kayak Tamiya misalnya,
ditaruh di sini sang gitu. Ah, itu jangan dibawa ke masjid dulu. Di rumah aja. Siapa yang didik? Ibunya. Ibunya sholat berjamaah, bawa ke sampingnya, ikut sholat. Biasain dulu di rumah. Nanti kalau udah bisa dibilangin sama ibunya di rumah, baru dibawa sama ayahnya ke masjid. Dan saya tidak menyarankan anak itu berangkat sendiri, alias nggak sama abinya, bapaknya. Karena kalau anak kecil sendiri ke masjid, nggak ada ayahnya, wow, Tamiya muter-muter di masjid itu. Makanya dalam hal ini bukan salah anaknya yang berisik, tapi kurang tepat pendidikannya untuk datang ke masjid. Apakah ada dalil dalam pendidikan yang diajarkan oleh Rasul SAW? Rasul SAW mengatakan apa? Muru auladakum, perintahkan anak kalian untuk sholat itu usia 10. Itu maksudnya perintah harus sholat. Sebelumnya bukan berarti nggak disuruh. Disuruh, tapi belum harus. Jadi kalau disuruh sholat masih nggak mau, masih susah, ya dia belum usia itu. Tapi kalau udah 10 nggak nurut, boleh dikasih hukuman. Dan hukuman yang tidak melukainya. Ustaz, anak saya usianya udah 25, suruh sholat susah. Selepet aja, Bu. Ada anak 25, orang 10 aja suruh pukul, kata Nabi SAW. Ini lagi 25, nggak mau disuruh sholat. Anak saya bujang Ustaz tuh 26 di rumah. Rebahan dulu. Azan pakai headset deh. Tuh ibu yang bawa anaknya dengerin. Kesempatan ya. Jadi intinya gini, makanya kalau anaknya udah 10 tahun itu berarti hukumnya sudah wajib diajarkan untuk sholat berjamaah di masjid. Laki-laki. Kalau anaknya perempuan, dari kecil sudah dididik bahwasanya tempat sholatnya perempuan itu di rumah. Dari kecil udah dididik. Kadang memang salah pendidikan juga ketika anak perempuannya disuruh ke masjid supaya cinta sama masjid. Bukan itu pendidikannya. Kita boleh membuat dia cinta sama masjid, tapi di majelis ta'lim, pada saat hari raya kita ajak. Tapi kalau untuk sholat wajib di rumah aja, masing-masing aja. Jadi kalau anak kita tadi berarti syaratnya adalah anaknya sudah bisa diatur, walaupun usianya masih 5 tahun, tapi pendiam dan bisa diatur. Dan syaratnya tadi dibawa sama ayahnya, ya, jangan dibawa sama ibunya, anaknya laki-laki lagi. Nanti dia terbiasa pas gede sholatnya di sutra belakang. Orang saya dulu sama ibu saya di sini sholatnya gitu. Makanya bawanya sama ayahnya. Masalahnya ayahnya nggak mau ke masjid, anaknya rajin. Nah, ini masalah nih. Sering di masjid itu jamaah, anak-anaknya banyak, masya Allah. Pasti tanya, bapaknya mana? Lagi nonton Piala Dunia, Ustaz. Wow, Akbar. Ini anaknya di masjid, bapaknya nonton Piala Dunia, kalah lagi. Maka intinya gini, kita tahu dulu karakter anak kita gimana. Kalau tahu, baru boleh ajar. Kalau usia udah 10, wajib. Kalau dia nggak mau, boleh dipukul, tapi dipukul jangan dengan yang membekas atau menyakitinya. Ya pukul sebagai isyarat saja, pakai rotan misalnya. Nah, jangan langsung gitu loh. Pakai tangan aja dicolek gitu. Ustaz, anak saya nggak bisa dicolek, dia karate soalnya. Karate aja. Kalau anaknya itu 20 tahun dan nggak mau sholat, di karate boleh Bu. Karate aja. Apalagi udah bangkot nggak mau sholat, malu sama umur. Sholat di masjid. Laki-laki itu kok masjidnya sholat di masjid. Kalau mau di rumah, laki-laki boleh nggak sholat wajib di rumah? Boleh. Kapan? Pakai mukena dulu. Kalau mau di rumah pakai mukena, sholat di rumah. Saya rajin ke masjid Ustaz, alhamdulillah, tapi pakai mukena. Astagfirullah, Asep yang benar kamu. Sama kamu Asep, pakai mukena. Jadi intinya kita harus tahu karakternya dalam tarbiyah, dan yang paling tahu karakter anak itu orang tuanya. Dan kepada para DKM masjid, bapak-bapak, para DKM masjid, tolong jangan larang anak kecil sholat di masjid. Jangan juga dimarahin. Jangan anak-anak yang bersandar terus disidang, dikumpulin disidang. Kejadian Bu, anaknya nangis pulang ke rumah, disentil sama bapak-bapak tadi. Yang mana bapak-bapaknya? Terjadi perang dunia 3 tuh. Ibunya datang kan, udah habis. Kalau bapaknya enggak, pasti bapaknya nggak akan datang, ibunya yang datang. Terjadi perang dunia 3. Makanya dalam hal ini pentingnya tahu karakter, dan bapak-bapak di masjid tidak boleh memarahi mereka. Nanti mereka terbangun posisinya tidak suka masjid sampai gede. Ketika mereka gede, mereka bilang gini, dulu ayah gue disentilin di masjid katanya. Ngapain gue ke masjid lagi? Dia membekas di hatinya nanti. Pas kecil saya dijewer sama bapak itu. Pas gede dia nggak mau ke masjid. Pas bapak itu nggak ada, baru ke masjid.
kejadian begitu. Jangan jadi bapak-bapak sok kayak hakim di masjid. Gak boleh. Kita sebagai imam juga gak boleh marah-marah. Saya pernah datang sholat di masjid itu imamnya pada assalamualaikum warahmatullahi, dia marah-marah. Siapa tadi anak yang nangis? Saya yakin imam udah mendem tuh dari tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid. Siapa? Udah mendem. Sholatnya sah nggak? Udah mikir pengen batal sholatnya. Orang baru salam bukan astagfirullah dia langsung berdiri. Gak boleh. Gimana caranya? Buat anak-anak itu berada di tempat yang berbeda. Jangan dikumpulin satu gembong. Jangan dikumpulin satu tempat. Kadang-kadang gini, anak kecil gak boleh di depan, anak kecil. Belakang, tuh di ruangan belakang. Bikin konser. Bikin konser. Terus marah-marah di bapak-bapaknya. Siapa tadi anak-anak yang berisik? Lah bapak juga bikin konser barusan. Enggak gitu. Kita selang-seling taruh anaknya taruh sini. Di antara bapak-bapak. Kalau bisa bapak-bapak yang berotot. Yang serem. Tuh anak dicolek dikit diem dia langsung. Tapi begitulah cara tarbiyahnya. Ya, jangan maksain juga dari kecil dari bawa ke masjid atau anaknya ngompol di masjid kan. Dan itu terjadi juga. Itu juga nyusahin DKM masalahnya. Jadi tidak boleh dilarang, tidak boleh dididik, dimarahin, nggak boleh ke masjid sama orang masjid, dan di rumah juga jangan terlalu didorong kalau memang belum waktunya buat ke masjid. Alhamdulillah. Nah, bisa kelihatan. Satu lagi. Yang mana satu yang ini deh tadi? kalau saya yang pilih nanti terjadi gitu. perang dunia 3. Nah, Ikhwan ya, nanti tanya langsung dulu Ustaz aja, Ustaz masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam. Pak Ustadz, saya mau nanya, kan sebentar lagi mau ibadah puasa ya? Itu Dengerin nih, sebentar lagi mau ibadah puasa ya, Ramadan. Iya gitu. Terus sholat tarawihnya kadang-kadang kan saya pernah, karena saya kan Muhammadiyah 11 rakaat. Terus waktu NU itu berapa lupa. Jadi yang benar itu menurut dalil berapa ya Pak Ustadz? Terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan wakil banyak orang ya. 11 versus 23. Temanya kayak gitu di poster, 11 versus 23. Gede, serem posternya. Supaya umat tahu yang 11 itu lebih benar, yang 23 itu lebih benar. Bukan kayak gitu Islam. Islam kayak gitu. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Bahkan Nabi SAW katakan basyiru wala tunaffiru. Kasih kabar bahagia, jangan buat lari jamaahnya. Terlepas ustadznya golongan apa, dia nggak boleh bikin orang yang di luar golongannya nggak betah duduk di majelis dia. Nggak boleh. Jadi 11 dan 23 ada dalilnya kah? Jawabannya ada dalilnya dua-duanya. 11 ada dalilnya, 23 ada dalilnya. Lalu mana yang lebih benar? Nggak ada yang lebih benar. Yang nggak benar adalah orang yang sholatnya di mana? Di kamar mandi, ya benar. Atau jumlah sholatnya di luar dari 11 dan 23, 55 misalnya. 11 dan 23 ada dalilnya. Tapi kalau ditanya saya condong ke yang mana, saya bilang dua-duanya ada dalilnya. 11 ada dalilnya dan dibenarkan, 23 juga ada dalilnya dan dibenarkan. Silakan laksanakan 11 atau 23. Yang penting syaratnya ikhlas dan tata caranya sesuai dengan Rasul. Bukan 23 ngebut kayak motor GP. Ada kan yang 7 menit 23 rakaat langsung gitu. Tuh bapak minta koyo pulang-pulang. Ini imam astagfirullah. Umur saya udah 73, di bawah muter-muter gitu. Itu yang salah karena tidak sesuai. Jadi yang 11 benar, 23 juga benar. Tapi mana yang saya condong? Saya condong 11. Oh berarti Ustaz golongannya ini. Enggak gitu konsepnya. Karena saya tidak fokus pada di mana kotaknya. Saya nggak suka di kotak-kotakin. Saya bukan lemper. Di kotak-kotak itu maksudnya saya ormas ini, saya golongan ini, saya golongan ini. Enggak, saya Muslim. Perkenalkan saya Muslim. Tidak perlu tanya saya golongan mana. Saya Muslim. Mengikuti tata caranya sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Tidak perlu diteruskan Muslim apa. Muslim ya Muslim. Maka saya memilih yang 11 karena dalilnya lebih kuat dari sisi pandangan saya.
Dan saya tidak mengatakan yang 23 itu salah. Saya tidak mengatakan yang 23 itu nggak diterima. Boleh jadi yang 23 pahalanya lebih banyak dari kita, karena qiyamnya lebih panjang dibandingkan kita. Mereka memperbanyak ibadah subhanallah sampai 23. Kita cuma 11, kan kalah. Tapi dalam hal ini tidak boleh merasa benar salah satunya. 11 ngatain 23 nggak sah, 23 ngatain 11 tidak sah. Saya kalau Ramadan itu safari dakwah seluruh Indonesia. Masjid sini berapa? 23. Saya 23. Padahal saya tadi contoh kemana? 11. Masjid ini berapa rakaat? 23. Saya imam 23. Masjid ini 11, sama kayak saya, 11. Selesai. Enggak, saya bilang saya ini 11. Pokoknya 11 saya pulang langsung pamit. Di sini berapa rakaat Pak? 23. Saya 11 pamit pokoknya. Ganti pemain aja pakai nomor gitu, ganti pemain. Saya selalu berusaha gimana caranya tidak ada pertengkaran di antara kaum muslimin dengan alasan yang sebenarnya kedua-duanya berdalil. Terlepas 23 ada dalil yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan bahwasanya yang 11 itu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari itu, tapi kedua-duanya berdalil dan kita hargai pendapat para ulama ijtihad mereka. Dan tidak boleh bagi kita yang menganut sesuatu menyesatkan yang satu. Tidak boleh. Saya yang 11 tidak boleh mengatakan yang 23 tidak sah. Saya berani mengatakan tidak sah kalau yang 23-nya kayak motor GP tadi. Tidak sah itu. Di antara rukun salat apa? Tumakninah. Tumakninah tuh khusyuk, tenang. Gimana caranya tumakninah orang kayak roll depan, roll belakang itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan? Pernah lihat videonya? Pernah ada di video itu jangan-jangan? Kalau saya enggak sih, sakit banget itu pasti itu ya. Saya heran tuh banyak jamaahnya. Itu tadi saya bilang, mereka nyari masjid yang cepat selesainya. Harus curiga, 23 kok 7 menit gitu. Curiga tuh. 23 itu normalnya 1 jam tarawih. Kok ini 7 menit kayak kultum ya? Curiga. Yang 11 sama yang 23 jangan balapan sholatnya. Ini nasihat saya kalau dalam tarawih ya. Cari masjid yang sholatnya khusyuk, jangan yang cepat. Kalau 23 lebih khusyuk, 23 aja. Kalau yang 11 ada yang ngebut, jangan sholat situ. Ustaz, gimana kalau prinsip saya 11 tapi sholat di masjid yang 23? Boleh, 8 rakaat, pamit pulang. Sholat witir di tapi nggak usah sambil bilang, woi 23 nggak diterima, 23 nggak diterima. Pulang. Kayak gitu. Makanya dalam hal ini kalaupun pengen 8 rakaat, pulang aja, udah pulang, pamit aja, gak usah banyak ngomong gitu loh. Jangan pulang sambil bisikin, pulang. Usah. Karena saya pernah ngalamin imam di tempat yang 23, pas nengok ke belakang 8 rakaat, bubar setengah jamaahnya. Kenapa gak bikin 11 aja sih, saya bilang gitu. Orang setengah jamaahnya pulang, dia maksain 23, tapi 8 rakaat, setengah jamaahnya itu 8 rakaat semua. Kenapa gak dibuat 11 aja, kan sama aja gitu. Yang salah itu ketika kita tidak manfaatkan bulan Ramadan buat tarawih, itu yang salah. Apalagi tarawih hukumnya apa? Nah itu, dengar kata sunnah santai aja. Yang namanya sunnah ya sunnah gitu. Bukan wajib. Isya pulang, tarawih nanti malam saya Ustaz, qiyamul lail. Kalau bangun sahur aja ketinggalan. Maka 11-23 itu ada dalilnya masing-masing dan tidak boleh saling berselisih. Adapun saya pribadi yang berbicara itu condong ke 11 karena menurut saya yang saya ketahui dan sejauh ini saya pelajari 11 pendalilannya jauh lebih kuat dan itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Itu yang dilakukan, dalilnya banyak tentang bagaimana para sahabat dan Rasul mengerjakan 11 rakaat. Adapun yang 23 momen-momen tertentu para sahabat mengerjakannya dan itu ada dalilnya. Walaupun satu sama lain condong yang mana yang lebih kuat. Ya, jadi mulai sekarang tidak perlu bertengkar karena 11 dan 23. Kita saudara jemaah. Malu sama orang-orang kafir. Melihat kita berantem terus malu. Kita saudara. Jangan gara-gara beda bendera kita berantem. Saudara kita. Saya saudara teman-teman semua. Jangan melihat di mana golongannya, golongan apa, bendera apa, enggak usah. Kita saudara di atas keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara. Ya, hadza wallahu a'lam. Nah. Cukup jazakallah. Mungkin sekaligus doa penutup kita. Baik. Alhamdulillah sudah sampai penghujung acara ya. Dan alhamdulillah tidak ada yang tidur, saya lihat-lihat ya. Tadinya kalau ada yang tidur saya kasih hadiah. Maju ke depan hadiahnya. Lebih dekat kan jadinya. Lebih barokah kalau lebih dekat nih.
Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara. Tidak terasa omong kosong tadi berjalan begitu panjang ya. Semua omongan yang tidak ada faedahnya itu berjalan begitu panjang. Tapi intinya satu, menasihati diri yang berbicara, terkhusus dan umumnya bagi teman-teman yang mendengarkan. Kalau mau dengerin, kalau ada benarnya dengarkan, amalkan. Kalau nggak ada benarnya nggak usah didengerin, tinggalin di hotel ini, pulang, nggak usah bawa. Tapi kalau ada yang penting, bawa pulang dan amalkan di rumah. Bawa ilmunya, jangan bawa yang ngomongnya. Mana udah angkat tangan Ustaz? Mana udah angkat tangan nih, masih aja. Nanti belum doa ini, sabar. Belum ngomong Arab, baru Indonesia. Orang Indonesia biasa nih, udah Arabnya udah amin-amin aja belum. Jadi intinya ini adalah pesan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi insya Allah di kesempatan yang lain. Ya kalau tidak di dunia ini, mudah-mudahan di surga insya Allah. Kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi usia kita, Allah kuatkan kita di atas ketaatan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan 'ala at-ta'ah, 'ala qira'atil Qur'an, 'ala qiyamil lail, 'ala as-shaum ya rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah SWT agar diperjumpakan dengan Ramadan dalam keadaan taat. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah terima seluruh amalan kita dan ampuni seluruh dosa kita, sehingga kita lebaran dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau banyak kesalahannya, ditegur aja. Kalau banyak kesalahannya ditegur aja, koreksi aja enggak apa-apa. Kalau ada benarnya, doakan kebaikan buat yang berbicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Ustaz Muhammad Fikri, kita asyar 15 2 menit lagi Ustaz. Jadi mungkin nanti kita bisa sholat jemaah di sini. Yang sudah masih punya wudhu, silakan siap-siap. Yang belum boleh berwudhu. Setelah itu baru kita di bawah. Silakan.